penderitaan jalan menuju kemuliaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sifat dasar manusia adalah selalu ingin menikmati kebahagiaan dan selalu menghindari penderitaan. Ini tidak saja muncul, apalagi penderitaan itu menghampiri orang-orang yang dikasihi, seperti orang tua, anak-anak, atau pemimpin kita. Sifat ini juga ada dalam diri murid-murid Tuhan Yesus, khususnya Petrus, yang tidak mau mendengar dan melihat perihal penderitaan Yesus yang terdapat di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah penderitaan jalan menuju kemuliaan. Dari tema ini kita akan belajar tentang penderitaan yang harus dialami oleh Yesus sebagai anak Allah dan anak manusia, sebagai jalan menuju kemuliaan. Dan melalui firman Tuhan ini kita dituntut untuk memandang penderitaan dari sisi yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, peristiwa Yesus Kristus di atas gunung adalah peristiwa yang terjadi setelah Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya perihal penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Peristiwa itu disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dalam peristiwa itu disebutkan juga dua nabi besar dalam Perjanjian Lama yang hadir dan berbicara dengan Yesus tentang kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem, yaitu Musa dan Elia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, namun inti dari peristiwa ini bukanlah penglihatan kemuliaan yang disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bukan juga kehadiran dua nabi yang begitu penting dalam Perjanjian Lama, yaitu Musa dan Elia. Inti dari peristiwa ini adalah pengukuhan dari Bapa di surga tentang penderitaan Yesus Kristus yang akan digenapi di Yerusalem, dan ketaatan para murid untuk tetap mendengarkan Dia walaupun dalam penderitaan. Saudara-saudaraku, mengapa ada begitu banyak penderitaan di dunia ini? Mengapa orang percaya menderita? Ini adalah pertanyaan orang-orang yang tidak percaya untuk menjelek-jelekan kekristenan kita. Mereka tidak dapat memahami yang penuh kasih, membiarkan orang tidak bersalah menjadi menderita. Apakah penderitaan adalah bagian dari rencana Allah? Untuk menjawab pertanyaan ini, lihatlah kehidupan dan penderitaan Yesus di dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memandang penderitaan Yesus Kristus. Yang pertama adalah penderitaan Kristus bukan kehendak manusia atau kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapa di surga. Untuk menggenapi janji penebusannya, maka Allah Bapa mengirim anaknya yang dikasihi, yaitu Yesus Kristus ke dunia ini. Inilah kehendak Bapa, dan Yesus Kristus sebagai anak taat pada kehendak Bapanya sendiri. Allah berkuasa menebus manusia dengan caranya sendiri, dan cara itulah adalah melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk mencegah atau menolak penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Yang kedua, penderitaan Yesus adalah jalan menuju kemuliaan. Penderitaan Yesus bukan kekalahan atau kuasa iblis, tetapi justru menjadi jalan menuju kemuliaan. Melalui penderitaan dan kematiannya, maka hutang dosa manusia telah dibayar dengan lunas, dan melalui kebangkitan manusia memperoleh